Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, Nikita Mirzani pun kembali membongkar fakta yang mengejutkan soal profesi teman adik Rizky Irmansyah yang merupakan seorang LC. Dan mengejutkannya, Nikita pun bahkan siap dipolisikan bila informasi yang dibagikannya itu adalah keliru. Lalu, seperti apa Nikita Mirzani yang memperlihatkan video teman adik Rizky Irmansyah yang berprofesi sebagai seorang LC tersebut saat berada di sebuah klub malam? Seperti apa pula teman adik Rizky Irmansyah bernama Raci Benjamin yang terlihat memberikan klarifikasi permintaan maafnya usai videonya bersama teman yang diduga seorang LC itu tersebar di media sosial. Dan seperti apa pula Lita Gading yang menyinggung masalah Nikita Mirzani yang merasa dimanfaatkan oleh Rizky Irmansyah hingga alasan Rizky putus karena diduga ingin mencari bibit bebet dan bobot untuk pasangan hidup. Di sisi lain, seperti apa juga selebgram yang memberikan peringatan keras untuk Nikita Mirzani saat Rizky Irmansyah ingin membongkar borok ibunda Loli itu. Dan bagaimana pula menurut seorang selebgram bahwa julukan yang diberikan kepada Rizky Irmansyah sebagai Pangeran Hambalang bukanlah julukan sembarangan karena sosok Rizky Irmansyah memang memiliki kompetensi dan kinerja yang terbaik di kelasnya sebagai sosok ajudan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, setelah sebelumnya sempat disinggung tentang hubungannya dengan Rizky Irmansyah hanyalah sebuah settingan berkaitan dengan pemilu. Ternyata Nikita Mirzani pun mengaku siap dipolisikan jika memang dirinya tidak memiliki bukti mengenai sosok perempuan yang berada dalam video viral yang menyangkut adik Rizky Irmansyah itu. Di mana wanita yang berada di tengah dalam video itu pun merupakan seorang LC di sebuah tempat karaoke. Yang rambut hitam namanya Mutia, adiknya Rizky, tapi dari istri bapaknya yang nomor 3. Yang nunjukin kepala yang mengiyakan bahwanya settingan pemilu. Yang tengah LC karaoke, beneran langsung dari mulut Rizky. Saya punya buktinya dan apabila saya bohong, saya siap dilaporkan. Usai membongkar beberapa fakta mengejutkan itu, Nikita Mirzani pun meminta agar dirinya tidak diserang lagi. Karena ia mengaku ingin hidup tenang dan ia pun berterima kasih atas hubungan singkatnya selama 6 bulan yang pernah ia jalani bersama Rizky Irmansyah. Sudah ya, jangan serang saya terus. Lebih baik kita benahi diri masing-masing. Hidup saya sudah tenang kurang lebih 2 tahun ini. Kalau kalian mau ribut dengan keluargamu, lingkunganmu dan para pekerjamu, jangan libatkan saya. Buat saya, 6 bulan ini sudah cukup. Terima kasih dan selamat malam. Nikita Mirzani. Tutur Nikita Mirzani. Ini yang marah-marah. Ini yang LC. Ini mucikari. Netizen. Terus kamu percaya aku? Anjir ya, Mutia ini ya. Terus kamu percaya aku LC? Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karaoke Dia settingan ya. Karena pemilu kan. Settingan pemilu kan. Dia settingan ya. Karena pemilu kan. Settingan pemilu kan. Setelah video itu tersebar, ternyata teman adik dari Rizky Irmansyah bernama Raci Benjamin memberikan klarifikasi permintaan maafnya. Hingga Nikita Mirzani pun juga berkomentar di postingan milik teman dari adik Rizky Irmansyah tersebut. Bot,
Yang dirugikan itu saya. Kenapa lo bilang banyak pihak yang dirugikan? Yang ngarangin lo ngomong siapa? Mana temen lo Cika, Elsie, sama Mutia adiknya Rizky? Kan harusnya bertiga. Itu muka lo kenapa, Bot? Abis kena tinju di HSS kemarin kan? Komen Nikita Mirzani dalam postingan permintaan maaf di akun It's Benja. Saya Raci Benjamin ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang merasa tersinggung dan terlebih lagi dirugikan atas beredar luasnya video yang saya upload pada Minggu 21 April 2024. Walaupun di video tersebut saya tidak menyebutkan nama siapapun, tetapi tentunya video tersebut membuat rugi banyak pihak. Video itu saya buat semata-mata hanya untuk bercanda dan hanya untuk konsumsi pribadi. Lagian kalau mau minta maaf tuh harus tulus dari hati. Gitu. Terus jangan sendiri, kan melakukannya bertiga. Yang disakiti itu siapa? Bicara, diperjelas. Di sisi lain, Lita Gading juga terlihat singgung masalah Nikita Mirzani yang merasa dimanfaatkan oleh sosok RI. Di mana menurutnya masih banyak artis lainnya yang lebih berprestasi dan lebih menarik jika memang tujuannya dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Itu ya guys, katanya Nikita Mirzani itu dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye yang kemarin tuh gonjang-ganjing mengenai sama si RI itu. Kalau menurut saya ya, masih banyak artis yang fenomenal yang berprestasi untuk dijadikan sesuatu yang eye-catching gitu di dalam kampanye tersebut. Kalau ini dimanfaatkan untuk kampanye, sepertinya salah deh ya. Banyak loh artis-artis yang lebih berbobot gitu, yang lebih prestasinya yang lebih bagus, yang image pendidikan yang lebih baik gitu sih, yang tidak kontroversi dan ya yang mengharumkan bangsa Indonesia deh. Tak hanya itu, Lita Gading pun membahas mengenai alasan Rizky Irmansyah putus dari Nikita Mirzani, di mana diduga lantaran Rizky Irmansyah yang selama ini belum pernah menikah, bisa saja ingin mencari pasangan hidup yang berkualitas dan yang terbaik. RI itu kan ya sedikit banyak gue kenal lah ya, karena gue kan sering ketemu dengan Pak PS gitu ya. So you know dong gitu, dia orang ya, kita tidak terlepas dari masalah pribadinya dia ya, tapi yang jelas selama dia bekerja, selama dia mengabdi kepada Bapak Prabowo, dia orang yang baik, orang yang disiplin, orang yang mempunyai integritas dan kepercayaan dari Bapak Prabowo gitu ya. Menurut saya kalau dia memang seorang laki-laki sejati sebagai ajudan atau sekprinya Pak Prabowo, pasti dia akan menjunjung tinggi nama baik Bapak Prabowo. Benar nggak? Setuju dong? Setuju pasti sama saya. Karena kalau orang istilahnya dia bekerja dengan seseorang, maka apapun yang kamu lakukan pasti dia memperlihatkan siapa jati diri dia untuk membawa nama baik orang yang ada di depan dia. Masa hanya karena cinta? Dan cinta pun juga laki-laki pasti akan memilih wanita yang terbaik dari yang baik gitu loh. Melihat bibit-bibit bobotnya, dan seorang RI itu kan dia belum menikah, masa mau menikah sama orang yang sudah punya banyak anak dan mempunyai sudah berapa kali menikah, kan tidak make sense gitu loh. Ini kita bicara tentang psikologis ya. Jadi yang membuat macam-macam cerita itu pihak perempuannya atau pihak laki-lakinya. Lantas, seperti apa seorang selebgram yang memberikan peringatan keras untuk Nikita Mirzani saat Rizky Irmansyah ingin membongkar borok Ibunda Loli? Apalagi posisi Rizky Irmansyah adalah orang penting, di mana orang-orang yang berada di dekat Rizky Irmansyah pastinya akan menolong dirinya saat terkena masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Kabar mengenai Rizky Irmansyah yang akan membongkar borok seseorang yang akan dibongkarnya sebanyak 20 part. Pada akhirnya, cukup membuat hawa panas pun semakin menapaki permasalahan yang diduga tengah terjadi antara Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya itu. Dan rupanya, Rizky Irmansyah pun kembali mendapatkan pembelaan dari salah satu selebgram bernama Tengku Zanzabella. Mengingat posisi Rizky Irmansyah adalah orang penting, di mana orang-orang yang ada di dekatnya pasti akan menolongnya. Tak sampai di situ, selebgram itu pun memberikan peringatan keras untuk Nikita Mirzani saat Rizky Irmansyah yang ingin membongkar borok ibunda Loli itu. Terus ada video RI yang bilang gini, untuk siapapun yang pencitraan di sosial media, tunggu gue bongkar aib lu sampai 20 part. Oke Bang Rizky, silahkan dibuka boroknya sampai part 20. Part pertama belum dimulai sudah kalau sampai part 20. Mengingat Rizky Irmansyah dinilai sebagai orang penting di matanya, Tengku Zanzabella pun menegaskan bahwa julukan yang diberikan kepada Rizky Irmansyah sebagai Pangeran Hambalang bukanlah julukan sembarangan. Hal ini pun beralasan karena sosok Rizky Irmansyah memang memiliki kompetensi dan juga kinerja yang terbaik di kelasnya sebagai sosok seorang ajudan. RI ini kenapa dijuluki Pangeran Hambalang? Karena dia memang kesayangan. Ya. Karena kinerja dia itu terbaik. Ya. Lalu tidak akan mungkin lah. Si NM ini kan juga tahu kalau dia berkasus kemana minta tolongnya, ya kan? Tidak mungkin pula ketika RI yang bermasalah dilepas oleh mereka, tidak mungkin. Pasti ditolong dan NM dengan segala penggiringan opininya menebarkan berita-berita hoax dan juga menjelek-jelekkan yang berdampak merusak karir orang dan merusak nama baik orang besar di negeri ini, pasti akan ditindak. Nggak mungkin pula mereka diam mengikuti alur dramanya. No way, nggak semua orang, jangankan sekelas mereka, sekelas gue aja nggak mengikuti drama orang gila begitu. Makanya gue saranin, karena gue sayang sama Nick Mir, ya silakan pergi ke psikiater dan hilangilah lingkungan yang tidak sehat dari dirimu itu. Karena kasihan benar-benar. Coba kalau hidup baik-baik aja, lu jualan skincare aja gitu kan, masuk TV sekali-sekali, atau lu ngapain kayak gitu ya, pasti hidupmu tuh nggak bermasalah begitu. Lantas, seperti apakah respon bijak dari Dinar Candy ketika melihat perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah? Benarkah pernyataan Rizky Irmansyah yang ingin membongkar borok Nikita Mirzani hanyalah emosi sesaat? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah
Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta intens investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Di sisi lain, sebagai sahabat Nikita Mirzani, Dinar Candy pun mengaku terkejut ketika mendengar hubungan asmara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah kandas bahkan memprihatinkan. Jika benar adanya kekerasan fisik dan mental yang menjadi pemicu kandasnya hubungan mereka. Menurut Dinar Candy, jika benar Rizky Irmansyah ingin membongkar borok Nikita Mirzani, pernyataan tersebut mungkin saja karena Rizky sedang terbawa emosi sesaat. Selain itu, menurut Dinar Candy, Nikita Mirzani pun butuh pasangan yang jauh lebih dewasa dibanding dirinya. Dan pria yang akan menjadi pasangan Nikita haruslah memiliki lebih banyak uang dan harus di atas Nikita Mirzani. Aku juga kaget sih, maksudnya tuh sampai ada kekerasan seperti itu. Kalau memang benar iya, ya turut prihatin lah, karena aku lihat juga kan Niki kan dia itu memang butuh pasangan yang lebih dewasa yang aku lihat. Makanya kayaknya kalau yang mantannya ini ya mantan mungkin atau pacarnya nggak tahu lah sekarang apa, menurut aku kemudaan. Dia itu butuh yang 40, 45 kayak gitu loh. Jadi lebih ngemong dia gitu kan. Aku kan maksud tuh tahu lah kalau pekerja keras itu kadang-kadang kita butuh disayang, butuh dimanja-manja mungkin kayak gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita tuh kalau independen woman biasanya keras. Cowok juga biasanya pengen dihargai, di situ bentrok. Aku kayak yang sama pasangan yang sekarang itu sering bentrok seperti itu. Kayak karena akunya terlalu sok-sokan pekerja keras, sementara laki-laki juga pengen dihargai, jadi bakal bentrok di situ, susah. Makanya kalau terlalu independen juga sebenarnya kalau mau cita-cita mau menikah atau cita-cita pengen pasangan selamanya susah. Jadi kalau cewek memang harus, ya kalau mau punya pasangan lama harus agak ngalah-ngalah dikit. Menurut aku sih Kak Niki butuh pendamping yang lebih dewasa aja sih. Yang lebih dewasa dan banyak duit. Kayak gitu, karena dia itu banyak uang loh, Nikita itu banyak uang, dan menurut aku harus yang di atasnya dia, jadi kan bisa ngomong dia. Kalau di bawahnya dia, pas dia aja harganya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, jadi kalau di bawahnya dia, iya nggak bisa, menurut aku nggak bisa. Meninggalkan kisah Nikita Mirzani yang mengaku nekat siap dipolisikan jika dirinya tidak punya bukti terkait dugaan Rizky Irmansyah yang dekat dengan sosok Elsie. Panggung bertabur bintang Silet Awards 2024 akan menampilkan beberapa kategori penghargaan termasuk nominasi pemain sinetron anak tersilet. Kelima aktris cilik berbakat tersebut adalah Ahmad Januar, bintang sinetron Tukang Ojek Preman Masih Ngojek; Farah Syakila, bintang sinetron Doa di Langit Malam; Juri Kenzi, bintang sinetron Doa di Langit Malam; Narafa Aziza, bintang sinetron Cinta Tanpa Karena; dan Sharon Jovian, bintang sinetron Doa di Langit Malam. Lantas, seperti apa Farah Syakila menanggapi dirinya masuk nominasi di Silet Awards 2024? Pemirsa, jangan lupa segera vote aktor idola kalian untuk menjadi yang tersilet pada kategori pemain sinetron anak tersilet di ajang penghargaan Silet Awards 2024 melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Lalu komentar dengan mengetik tagar Vote Silet Awards 2024 spasi kode nominasi C1 untuk Ahmad Januar, C2 untuk Farah Syakila, C3 untuk Juri Kenzi, C4 untuk Narafa Aziza, C5 untuk Sharon Jovian. Pemain sinetron anak tersilet, nominasinya adalah sinetron tersilet, nominasinya adalah
Voting pilihan tersilatmu segera. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Halo pemirsa, kembali lagi sama aku Faiz Syakila sebagai Sharma di Doa Dingin Malam. Sekarang kan aku pakai baju pasien karena aku dikejar-kejar sama Om Alis, terus aku kejedot dan masuk rumah sakit. Kita kan bersaing di sini, jadi yang terbaik itu yang menang. Mudah-mudahan semuanya apa sih Ma? Semuanya melakukan yang terbaik. Semoga semua melakukan yang terbaik. Senang banget, semoga nanti aku menang. Makanya dukung aku terus ya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silat Awards adalah Silat Awards adalah segera hanya di RCTI.